Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua yang hadir di presentasi saya hari ini. Nah, kali ini kita akan menjelajahi pandangan Plato tentang pendidikan yang merupakan salah satu filsuf terpenting dalam sejarah pemikiran Barat. Pendidikan bagi Plato bukan hanya sekedar proses transfer pengetahuan, tapi juga merupakan sarana untuk mencapai kebajikan dan pengetahuan sejati. Melalui pemahaman ini, kita akan melihat bagaimana pandangan Plato dapat diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini. Mari kita mulai bersama-sama memahami lebih dalam tentang ide-ide Plato. Baik, pendidikan sebagai sarana kebijakan. Nah, kali ini saya akan memaparkan bagaimana Plato berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk karakter dan moralitas individu, bukan sekedar mengejar nilai atau ijazah. Dalam konteks ini, pendidikan harus dilihat sebagai alat untuk mencapai kebajikan yang merupakan esensi dari kehidupan yang baik. Namun, kita seringkali terjebak dalam sistem pendidikan yang fokus pada hasil pragmatis. Di Indonesia, fenomena ini sering sekali terjadi. Bahkan, tidak jarang dari pelajar hanya sekedar belajar untuk nilai, mencerminkan krisis bahwa betapa kurangnya pemahaman di mana proses belajar seringkali diabaikan demi pencapaian angka. Nah, mari kita gali lebih dalam mengenai bagaimana pendidikan seharusnya memfokuskan diri pada pencerahan jiwa. Selanjutnya, Plato memperkenalkan konsep World of the Ideals yang menggambarkan realitas sejati yang hanya dapat dijangkau melalui akal budi. Dalam pandangan ini, pengetahuan sejati bukanlah sekedar informasi yang kita dapatkan dari pengalaman indrawi, tetapi juga sesuatu yang lebih mendalam dan abadi. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa kita harus mengedepankan pengembangan nalar dan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya mengandalkan hafalan. Dengan memahami perbedaan antara pengetahuan dan informasi, kita dapat membangun sistem pendidikan yang lebih bermakna. Selanjutnya, salah satu pilar penting dalam pendidikan ala Plato adalah mengembalikan nalar sebagai pusat pembelajaran. Ini berarti bahwa kurikulum harus dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis dan logis. Di Indonesia, kita perlu mengintegrasikan elemen seni, liberal, dan filosofi ke dalam kurikulum. Dengan cara ini, siswa tidak hanya diajarkan untuk menghafal fakta, tetapi juga dilatih untuk berdiskusi tentang dilema etika dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada. Transformasi ini akan menghasilkan generasi yang mampu berpikir kritis dan menyenangi proses belajarnya. Next. Baik, selanjutnya dalam pandangan Plato, peran guru bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi lebih sebagai bidang yang membantu siswa menemukan pengetahuan yang sudah ada dalam diri mereka. Ini sejalan dengan metode Sokratik, di mana guru mengajukan pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir lebih dalam. Dengan mengadopsi pendekatan ini, guru berfungsi sebagai fasilitator moral, membimbing siswa untuk menemukan kesalahan dalam argumen mereka sendiri.
Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga menumbuhkan kerendahan hati intelektual dan keberanian untuk mencari kebenaran. Selanjutnya, Plato menekankan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah mencapai kebajikan yang mengarahkan pada kehidupan yang baik atau domania. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kita perlu mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum inti. Hal ini berarti menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, keberanian, kejujuran, kemandirian sebagai prasyarat bagi kesuksesan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya diajarkan untuk mencapai nilai akademik, tetapi juga untuk menjadi individu yang berintegritas dan bertanggung jawab. Selanjutnya, slide ketujuh, fenomena belajar untuk nilai. Implementasi filosofi pendidikan Plato di Indonesia. Seperti apa pandangan Plato memandang bagaimana pendidikan mencerminkan tantangan besar dalam sistem pendidikan kita. Kita fokus hanya pada hasil pragmatis, kita kehilangan esensi dari pendidikan itu sendiri. Ini menciptakan krisis etika dan epistemologi di mana siswa lebih tertarik pada angka daripada pada proses belajar yang sebenarnya. Plato mengingatkan kita bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat untuk mencapai kebenaran dan kebajikan. Oleh karena itu, kita perlu berani menghadapi tantangan dan mengubah paradigma pendidikan kita. Selanjutnya, masuk pada kesimpulan bahwa pendidikan merupakan alat utama untuk membentuk kebijakan dan membentuk karakter siswa peserta didik kita. Nah, semoga apa yang saya paparkan sedikit membantu kita menjernihkan pikiran bagaimana mengambil kebijakan yang baik dan tepat untuk anak-anak kita, terkhusus pada stimulasi pembelajaran yang akan kita berikan. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang menyimak materi singkat saya. Boleh berkomentar di kolom komentar ya. Jangan lupa cantumkan namanya agar kita bisa saling berkenalan. Demikian teman-teman, pada para penonton budiman yang menyaksikan materi saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.